Halo, perkenalkan nama saya Vera. Hari ini saya akan menceritakan kisah hidup saya, tapi tidak untuk ditiru ya. Saya itu umur 18 tahun sudah dikarenakan masalah keluarga dan saya harus kabur dari rumah untuk ketenangan diri pribadi gitu. Nah, di saat itu saya minta pekerjaan ke teman saya yang bener-bener kayak dia juga bingung nih kerja apa nih untuk saya yang belum ada pengalaman apapun gitu. Sampai akhirnya dia mengenalkan untuk mau nggak awalnya dia bilang nggak, cuman ketemu sama abang aku dia mau ngasih uang sekian. Di saat itu dia bertanya pada saya untuk kayak kamu tuh atau bukan, dan saya itu sebelumnya memang sudah pernah dengan pasangan di saat, tapi saya nggak tahu tuh konsepnya itu seperti apa. Jadi saya bilang saya nggak tahu atau enggak dari perjanjian harga kalau itu di 1 juta ke atas gitu kan. Sampai akhirnya pas sudah melakukan sama si tamu ini ternyata saya udah nggak dan jadinya turun harga seperti itu. Berapa tuh? Jadi 500.000 pada saat itu. Tapi karena sayanya kepepet untuk yang melanjutkan hidup dan nggak mungkin juga udah ditolak kan, udah jadi gitu, nggak mungkin ditolak, jadi dilanjutin aja. Tapi itu pengalaman yang tidak untuk ditiru ya. Oke, 500.000. Iya, untuk 1 kali aja. 1 kali. Nah, waktu itu akhirnya kamu menjalaninya berapa lama? Terus akhirnya masih atau enggak? Atau sudah berhenti? Sebenarnya sampai sekarang masih, tapi tidak seperti dulu, tidak intens seperti dulu. Jadi sekarang itu lebih ke melayani aja gitu, yang udah pernah sebelumnya repeat lah kayak gitu. Tapi kalau untuk tapi kalau untuk cari yang baru sudah mengurangi karena banyak resiko. Untuk kayak hari ini kan banyak orang yang apa ya, setelah ya dibilangnya dari ketemu, jangan kan kita untuk ketemuan aja tuh kadang ada terjadi yang enggak kayak misalkan entah dibunuh, entah disakitin, entah di apa, itu yang bikin aku jadi mundur untuk yang secara seperti dulu lagi gitu. Tapi kamu udah pulang ke tempat keluarga atau masih? Belum, masih sampai sekarang menjauh dari keluarga. Oke, keluarga taunya kamu kerja apa? Atau sedang mungkin sekolah kah? Atau bekerja atau Taunya kerja kayak misalkan kerja di kantor atau kerja misalkan jadi asisten rumah tangga atau babysitter. Aku selalu ngomong kayak gitu sih. Dan di luar kota, nggak di Jakarta. Tapi keluarga kamu dalam satu kota yang sama sebenarnya? Enggak, beda. Jadi mamaku pisah, papaku pisah di kota masing-masing mereka. Maksudnya kalau kamu dengan orang tua kamu berarti juga pisah kota gitu ya? Pisah kota juga gitu. Oke, kamu punya adik mungkin? Ada adik, ada kakak, tapi beda orang tua. Jadi mamaku nikah lagi, punya anak, papaku pun nikah lagi punya anak. Tapi kalau untuk pribadi aku, orang tua aku cuma satu tunggal. Oh, oke. Nah, kamu ngerasa nggak sih kayak gagal gitu jadi satu-satunya anak dari ibu kamu gitu, tapi kamunya malah ke sini gitu. Dibilang gagal, iya, ngerasa gagal, iya. Tapi balik lagi, aku begini pun mungkin karena masalah yang ada gitu. Sebenarnya juga nggak mau ya, nggak ada yang mau dengan kehidupan kayak gini. Kalau bisa milih, kalau boleh milih, aku nggak akan mau. Karena balik lagi, kesalahan orang tua itu jangan pernah dilimpahkan ke anak. Itu sebenarnya yang harus ditanam di orang tua. Tuh. Oke. Kapan rencananya mau berhenti? Gitu kan kalau tadi aku dengar ada di mengerikan lah ya pas kamu coba. Ada rencana mau berhenti kan? Ada rencana mau berhenti gitu, cuman kayak udah mulai sih Kak, sekarang itu aku udah mulai kayak nanya kerjaan apapun itu, bener-bener kayak yang mau event atau misalkan mau SPG atau mau kantoran atau mau apa, jadi apapun aku udah mau, dan mau keluar dari circle lingkungan yang kayak gini. Dan menurut aku udah mengurangi sih ya dengan dengan cara aku udah main sama aja tuh udah mengurangi sih, karena mau gimana lagi gitu loh, belum ada pekerjaan yang tetap, jadi aku menjalani kayak gini dulu lagi aja. Emang pendapatan kamu di open itu berapa sih sebulan paling kecil? Paling kecil itu, oke, di paling kecil itu sebulan bisa nyampe mungkin 2 juta kali ya, karena kan iya itu yang untuk sekarang ini ya, yang langganan lah gitu kan. Tapi kalau untuk yang besarnya bisa lebih UMR sih, bisa 6 jutaan ya. Prosesnya biasanya ada ini nggak sih, deal-dealannya gimana gitu? Kalau untuk yang langganan udah deal-dealan dari awal Kak.
Kalau untuk yang baru-baru mungkin deal-dealannya ya nego-nego. Order soalnya. Iya, beda order. Kalau yang baru kan kita masih negosiasinya kenceng nih. Apalagi dengan sekarang ekonomi bener-bener yang turun banget, harga kita pun turun. Harga cabai naik, turun Kak gitu. Jadi lebih gimana ya? Jadi mendingan gak usah cari tamu baru lah, mendingan tamu lama aja. Oh, biasanya kalau reti sekarang baru berapa? Tetap harganya sama gitu kan, misal Biasanya kayak berlebihan coba gitu. enggak. Jadi sekarang itu di harga 500.000 tuh bener-bener nggak ada yang mau Kak. Sampai pernah ada yang nego 250.000, 200.000 kayak gitu. Sampai saya bilang kayak gini, maaf ya Kak, bukannya yang nggak mau atau nolak gitu ya. Harga cabai mahal, ini cabai yang dimurahin. Udah gitu aja. Setelah itu aku blok akunnya. Gitu aja sih. Nah, kita ke sini. Oke. Sorry, satu lagi. Apa yang kamu ingin sampaikan sama keluarga mungkin atau sama apa yang ada di hati kamu yang ingin kamu ucapin atas hidup yang kamu jalani gitu, sama nasihat untuk mereka semua yang nonton biar nggak ada di dalam kehidupan seperti ini atau mungkin sudah ada di sini supaya keluar dari zona ini. Ya sebenarnya buat keluarga ya, terutama buat orang tua, mama, papa, gimana ya? Masalah kalian di masa lalu itu coba didamaikan di diri masing-masing, jadi nggak melebar ke anak gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bisa milih mau dilahirin dari orang tua mana atau mau lahir atau enggak, itu bukan kita yang milih gitu ya. Jadi kesalahan kalian itu jangan pernah dilimpahkan ke anak, terus dibilang aku sayang, kangen banget sama mama, terutama yang bener-bener kayak udah lama banget nggak ketemu, terus pernah ketemu tapi jadinya asing lagi karena sifatnya itu. Jadi untuk sifat mamaku sehat-sehat, terus berubahlah dari sifat yang terlalu egoisnya itu gitu loh. Boleh meminta atau misalkan boleh mengeluh, tapi bukan artian banyak drama gitu ya, karena anaknya juga di sini berjuang tanpa mama tahu. Kerjaan kayak gini pun aku nggak sangat inginkan gitu ya, tapi ya aku mau bisa apa lagi dengan pendidikan yang kurang banget dari orang tua dulu, jadi menjadi aku yang seperti ini gitu. Untuk yang udah ada di lingkungan ini, coba berubah bareng-bareng yuk, karena aku tahu kalian juga pasti capek dengan dunia yang kayak gini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan kisah hidupku. Baik lagi, ini jangan ditiru ya guys ya. Oke, terima kasih, bye-bye.